Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran bioteknologi terhadap bioremediasi. Perkenalkan, saya Karina dengan NPM 811060005 dari kelas Biologi I semester 5 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian bioremediasi, kedua peran mikroba dalam bioremediasi, ketiga tipe atau teknik bioremediasi, keempat faktor yang mempengaruhi, yang kelima jenis mikroorganisme. Lanjut yang pertama untuk pengertian bioremediasi. Jadi, bioremediasi ini berasal dari kata bio yang artinya organisme hidup dan remediasi artinya menyehatkan kembali. Sehingga secara bersamaan diartikan menjadi sebuah metode penggunaan organisme dalam upaya penyehatan kembali lingkungan yang sudah rusak atau tercemar. Nah, dalam teknologi ini, organisme hidup yang paling banyak digunakan selain tumbuhan adalah mikroorganisme yang digunakan untuk pemecahan atau degradasi bahan pencemar lingkungan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan aman bagi lingkungan. Adapun tujuan penting dari aplikasi bioremediasi yang pertama, meningkatkan laju dan tingkat penguraian dari target kontaminan. 2. Mengaktifasi mikroba yang dapat bertahan atau survive dari keberadaan kontaminan yang bersifat toksik. Yang ketiga, memanfaatkan mikroba tersebut untuk mengurai kontaminan, di mana hasil penguraian bukan untuk mendapatkan senyawa yang lebih toksik dibandingkan kontaminan asalnya. Selanjutnya yaitu peran mikroba dalam proses bioremediasi. Proses bioremediasi juga tergantung pada keberadaan mikroba pengurainya. Nah, prosesnya itu akan terjadi apabila kondisi lingkungan mendukung bagi mikroba pengurai untuk tumbuh dan aktif melakukan proses penguraian. Dan mikroba pengurai itu akan memanfaatkan proses metabolismenya, mengkonversi polutan menjadi produk yang menguntungkan melalui reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi yang rendah. Jadi keberadaan enzim yang dihasilkan oleh mikroba akan mempercepat terjadinya reaksi karena enzim berfungsi sebagai katalis. Lanjut, yang selanjutnya tipe bioremediasi. Ada dua tipe, yaitu bioremediasi in situ dan bioremediasi ex situ. Nah, untuk teknik bioremediasi secara in situ, umumnya itu terdiri dari upaya penambahan dan tanpa penambahan perlakuan. Ada dibagi menjadi dua, bioremediasi intrinsik, yaitu bergantung terhadap proses penguraian secara alami tanpa menambahkan sedikit pun stimulan. Terus yang kedua ada bioremediasi peningkatan laju penguraian dengan cara penambahan stimulan ya. Yang satu itu tanpa menambahkan stimulan, yang kedua itu dengan menambahkan stimulan untuk memodifikasi lingkungan dan meminimalisir faktor pembatas ya. Jadi yang pertama bioremediasi intrinsik, yang kedua bioremediasi stimulan. Kemudian selanjutnya ada bioremediasi ex situ. Melalui bioremediasi ex situ, matriks itu yang terkontaminasi harus dipisah dan diangkut ke tempat lain. Setelah di tempat ini, tempat yang baru, beberapa perlakuan juga diberikan. Jadi ada beberapa jenis untuk bioremediasi ex situ. Yang pertama ada land farming, disebut juga mekanisme pengolahan tanah yang mengandalkan mikroba aerobik sebagai agen pengurai. Jadi teknik yang satu ini cocok untuk mengurai jenis senyawa kontaminan yang memiliki sifat fisika tidak mudah menguap. Teknik ini merupakan yang paling mudah, meskipun teknik ini dilakukan pada bioremediasi ex situ juga bisa dilakukan secara in situ. Selanjutnya ada composting atau pengomposan. Nah, untuk composting ini adalah teknik bioremediasi dengan mengkombinasikan tanah tercemar dengan limbah organik yang tidak berbahaya, meliputi limbah pertanian, serasa, jerami, kayu, dan lainnya. Nah, selama proses pengomposan ini terjadi, populasi dan jenis mikroba bisa berubah-ubah. Ada 3 tahap ya, yaitu mesofilik, termofilik, dan tahap akhir atau maturasi. Selanjutnya jenis yang ketiga ada biopills. Dapat dikatakan sebagai teknik bioremediasi yang merupakan perbaikan dari teknik land farming dan composting. Ada pipa-pipa yang diatur sedemikian rupa pada tumpukan kontaminan sehingga aerasi menjadi meningkat.
Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi proses bioremediasi. Yang pertama ada tanah ya. Jadi proses biodegradasi ini memerlukan tipe tanah yang dapat mendukung kelancaran aliran nutrien, enzim-enzim mikrobial dan air. Terhentinya aliran tersebut akan mengakibatkan terbentuknya kondisi anaerob sehingga proses biodegradasi aerobik menjadi tidak aktif. Nah, untuk karakteristik tanahnya yang cocok itu ada mengandung butiran pasir ataupun kerikil kasar sehingga dispersi oksigen dan nutrien dapat berlangsung dengan baik. Yang selanjutnya temperatur. Nah, untuk temperatur yang optimal itu ada sekitar 30-40 derajat Celcius. Pada temperatur yang rendah, viskositas minyak akan meningkat mengakibatkan volatilitas alkana rantai pendek yang bersifat toksik menurun dari kelarutannya di air akan meningkat sehingga proses biodegradasi itu akan terhambat. Suhunya juga sangat berpengaruh terhadap lokasi tempat dilaksanakannya bioremediasi. Selanjutnya ada oksigen. Nah, untuk ketersediaan oksigen juga yang ada di tanah tergantung pada kecepatan konsumsi oleh mikroorganisme tanah, tipe tanah, dan juga kehadiran substrat lain yang juga bereaksi dengan oksigen. Selanjutnya, terbatasnya oksigen merupakan salah satu faktor pembatas dalam biodegradasi hidrokarbon. Selanjutnya ada nutrisi. Nah, untuk nutrisi ini dia digunakan sebagai sumber karbon, energi, dan juga keseimbangan metabolisme sel. Dalam penanganan limbah minyak bumi, biasanya itu dilakukan penambahan nutrisi, antara lain sumber nitrogen dan juga fosfor. Keberadaan zat nutrisi baik pada in situ dan ex situ itu juga sangat diperlukan karena agar pertumbuhan mikroorganisme itu bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau misalnya tanahnya itu digunakan sebagai bekas pertanian, kalau misalnya digunakan untuk bekas pertanian dulunya itu tidak perlu ditambah zat nutrisi lagi. Selanjutnya ada interaksi antar polutan. Nah, kalau untuk ini dia adalah bentuknya contohnya kometabolisme yang merupakan proses transformasi senyawa secara tidak langsung sehingga tidak ada energi yang dihasilkan. Lanjut untuk jenis-jenis mikroorganisme yang berperan dalam proses bioremediasi. Jadi secara umum nih pembagian jenis mikroorganisme yang dimaksud adalah seperti golongan hamir, fungi, mikoremediasi, yeast, alga, dan bakteri. Nah, polutannya juga dibedakan menjadi dua, yaitu bahan pencemar organik dan sintetik. Jenis-jenis mikroorganisme itu ada yang terletak pada pencemar lingkungan oleh tumpahan minyak bumi ya. Contohnya itu dari bakteri hidrokarbonuklastik, yaitu bakteri dari genus Atrobacter, Acinetobacter, Actinomyces, dan Aeromonas. Juga ada beberapa yang lain. Kemudian dari fungi itu ada genus Phanerocyte, Saninghamela, Penicillium, Candida, Sporoblemaceae, Cladosporium, dan Debaromyces, dan lain-lain juga ada. Jadi itu tadi yang pada tumpahan minyak bumi. Kemudian kalau misalnya bakteri pendegradasi hidrokarbon pada minyak bumi itu ada Pseudomonas sp, kemudian yang kedua Arthrobacter sp, yang ketiga ada Acinetobacter sp dan Bacillus sp. Selanjutnya untuk pencemaran logam berat ya, kalau untuk logam berat itu kemampuannya itu ada mengikat ion logam yang ada di lingkungan eksternal pada permukaan sel serta membawanya ke dalam sel untuk berbagai fungsi sel, contohnya itu bakteri Thiobacillus sp. Selanjutnya mikrobia pendegradasi logam, ada yang pertama Enterobacter cloacea, terus kedua Desulfobrio sp, yang ketiga Desulfuromonas acetoxidans, yang keempat bakteri produksi sulfat, contohnya Desulfomasulum sp, yang kelima ada bakteri belerang Thiobacillus sporosidans, dan yang keenam ada mikroalga. Nah, mikroalga ini contohnya Spirulina yang merupakan salah satu jenis alga dengan sel tunggal. Yang ketujuh ada jamur Saccharomyces cerevisiae dan Candida sp. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.